Abang pernah ke situ juga tuh, maksudnya lihat-lihat keadaan. Kan saya ditangkap di situ. Ustaz Jojo ditangkap di situ. Di Kampung Ambon. Iya, saya belajar Berarti di situ. saya nonton beritanya itu ada Ustaz Jojo tuh lagi jalan tuh. Rame banget itu. Oh, di situ. Makanya kadang-kadang dulu di tempat kita, Bang, jam 2:30 pagi udah azan. Hah? Karena satu-satunya yang bikin itu orang-orang tawuran kadang mau berhenti, diazanin doang. Jadi anggap aja azan subuh pertama. Polisi nggak ngaruh dia. Artinya kalau kita merasa bahwa Allah mengampuni saya, insya Allah Allah mengampuni kan. Ya pasti. Tapi kalau kita bergumul dalam dosa terus, Iya. sambil merasa bahwa ya saya sudah nggak akan diampuni sama Allah, ya Saya mungkin termasuk, Masya Allah, yang beruntung banget saya lah bisa berhenti bener-bener. Jangankan saya, Bang, imam masjid di masjid itu aja tahun baru nginek dia, Ustadz. Di masjid mana? Di dalam penjara. Hah? Dia cerita sama saya, hilap saya. Astagfirullah. Pulang sholat asar, main game dulu. Kasih tinggal lah, dikriting tidak tahu. Pencuri-pencuri takjil di mana dia kasih tinggal. Dia itu pencurian takjil. Kasus dia sudah bukan dukun. Astagfirullah. Lama sekali. Assalamualaikum. Kenapa? lapar. Oh, ya Allah, masa lapar. Ya di sana. Lapar. Lapar sekali. Pelan-pelan. Lapar sekali ini. Tidak bisa begitu. Masa? Ustadz dulu, Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Untung ada Ustadz Jojo tadi. Rambutan. Saya masih puasa. Masih puasa. Lapar sekali. Keju masih ada tidak tadi? Lapar. Untung tadi ada Ustadz Jojo. Ketemu di mana, Ustadz? Di pas sholat? Sholat asar. Sholat asar. Tadi Bang Mamat buru-buru kenapa itu? Ya, saya udah selesai. Oh. Selesai sholat ya pulang. Angkat sendal, angkat. Sendal saya ini. Sendal saya. Dia biasa begitu kalau buru-buru pulang Ustadz. Bisa ganti sendal. Anda ini kemarin pencuri takjil, Ustadz. Parah lagi ini lapar. Masuk kayak begini, Ustadz. Lapar sekali. Lapar. Kenapa ya Ustadznya kalau puasa begini nih, jam-jam mendekati berbuka itu cobaannya berat sekali ya, rasa lapar sekali ini. Ustadz, apa gue orang berbohong, Ustadz? Bukan berbohong, berakting. Oh, acting. Iya, ente bekerja di industri hiburan. Ya, ini kita ucapkan ahlan wa sahlan. Nggak usah tepuk tangan. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ustadz Jojo sudah datang di sini. Ini di Ramadan ini. Nggak usah tepuk tangan, Mas. Tapi kalau Bang Ari lemes gini, secara saya lihat agama kalau memang sekiranya nanti bisa memperparah keadaan tubuhnya, diperbolehkan buka puasa, batalin Bang. Boleh berarti. Boleh Bang. Kalau sudah terlalu lemah, Iya. Saya sudah bilang tadi Diperbolehkan. rambutan. Di belakang. bisa masih kuat. Oh, masih kuat. Lemah-lemah aja dikit. Masih kuat. Tapi Berarti masih kuat. tadi itu statusnya mengerjai Ustadz. Tadi. Maksudnya diberat-beratin lagi ya Allah. Makanya maksudnya kalau acting taruh tangan. Ini digantung lagi. Enggak ya Ustadz ya, enggak ya. Kasihan loh. Astaga. Ustadz ini kuat, anak Manggarai kok. Oh iya, Ustadz di Manggarai juga ya? Manggarai. Waktu itu Mas ini Wanda. Iya. Kenal ya? Mas Wanda, Wanda. iya. Mas Wanda datang ke sini terus bilang katanya ada kelasnya Ustadz itu. Iya betul. Tapi kita satu daerah. Mainnya sama adiknya dia. Iya. Oh. Mainnya juga deketan lah, hampir satu area lah gitu. Pak Ustadz lulus SMA tahun berapa? Tahun 2006 Bang Ari. 2006. Berarti sama Abdul. Sama Abdul. Iya, Bang. Bang Ari tahun berapa? Saya 2000. Dia 2000 pas. Dia 2000 pas. Tapi dari dulu dari
komika awal nih kan, komika timur paling awal nih kan termasuk. Iya, betul. Mukanya begini-begini aja beliau. Tidak berubah-berubah. Nggak berubah, awet muda loh. Awet tua. Iya, Jadi dari awet. dulu dia udah tua. Saya ngomong, Bang. Dari dulu Saya dia ngomong. udah tua. Astagfirullah. Bulan puasa kita nggak boleh kata-kata. Iya, benar. Nah, Ustadz, Saya emosi. jangan dong. Wah, pahalamu kembali. Jangan dong. Saya harus marah. Jangan Dapat dong. pahala. Masa Wah, begitu? kecewa sekali sih. Masa begitu? Gitu. Kecewa sekali saya dikatain. Aduh, astagfirullah. Berarti di Manggarai, berarti zaman dulu sama Wancoy juga dalam tanda kutip sebangor itu dulu juga ya? Iya, daerah kita tuh tawuran tuh kayak ekskul aja jatuhnya, Bang. Waduh. Kayak ekskul, Bang. Jadi sesimpel begini, Bang. Tawuran tuh di Manggarai itu kalau yang kemarin lagi rame kan, sampai pernah diliput sama CNN kan. Itu kalau habis tawuran, itu pulang tuh kan istilahnya ke kampungnya. Itu ibu-ibu udah nyiapin es nutrisari, Bang. Ayo minum dulu begitu. Disupport. Ini ibu-ibunya udah berdamai. Iya, jatuhnya kalau di capek Mobile ngomel. Legends ibu-ibu Angela tuh. Ngasih, Support, Bang. Support, ngasih Angela. Iya, Bang. Saya juga kadang saya inget-inget, oh iya juga berarti dulu tuh kalau tawuran ya disupport ya berarti ya. Iya, Ibu-ibu tuh kayak semacam ayo sini bangga gitu anak-anaknya tawuran gitu, Bang. Jadi kayak Mungkin kayaknya mereka setelah bertahun-tahun, karena itu tuh udah bertahun-tahun, Bang. turun-temurun Iya, kayak. benar, dari zaman tahun 80-an tuh udah identik. Benar. Jadi dari zaman ibu-ibu ini juga muda, udah Iya. tawuran. Iya, dari, Iya. dari mereka ngomel. Biasa kan ibu-ibu begitu kan? Iya, benar. Kalau udah capek ngomel, udahlah dukung aja lah. Iya, benar. Jadi dulu sampai di daerah kita tuh, Bang, pokoknya rumah tuh kacanya dikasih kardus atau triplek kayu. Karena kalau tawuran masuk ke situ, rumah kacanya dihancur-hancurin itu udah semua. Jadi dilapisin di luar. Iya, dilapisin luar pakai pada triplek, terus tiap gang tuh ada pagar tinggi, jadi nggak bisa masuk. Kadang sampai bakar rumah, jarah-jarah warung kayak begitu. Dan Ustadz Jojo ada di Iya, waktu di itu saya tengah-tengah ini. iya, waktu itu saya kecil. Nah, kecil kan saya ada training tawuran juga. Sama Training? kakak juga, iya. Kayak semacam pesantren kilat gitu ya. Saya sampai dimusuhin Bang sama ibu-ibu tuh, jangan main tuh sama si Jojo tuh. Bandul, saya kalau tawuran paling depan kan. Walaupun waktu itu badan saya kecil gitu kan, pakai batu, kayu, modal. Itu kalau yang masih partai-partai receh kecil. Nanti kalau lebih malam lagi, partai-partai yang dewasa tuh. Oh, ini ada big match, Iya, ada partai benar. pembuka. Opener. Iya, Ada benar, ada opener. opener bener Bang. Opener nih. Kalau istilah komika tuh ada opener, kita openernya tuh. Nanti Mas Panjinya ntar terakhir malam. Yang senior-senior lagi nguasain materi tuh. Iya. Aduh mau tayang di CNN lagi. Aduh mau tayang Lagi di CNN. deg-degan tuh kayak. Makanya kadang-kadang dulu di tempat kita, Bang, jam 2:30 pagi udah azan. Hah? Karena satu-satunya yang bikin itu orang-orang tawuran kadang mau berhenti, diazanin doang. Jadi anggap aja azan subuh pertama. Polisi nggak ngaruh dia. Tapi kalau azan bubar. Kalau azan bubar gitu, kayak takut gitu, kayak jadi rasa takut akhirnya minggir gitu. Ini ya berarti ya alim juga sebenarnya. Terbukti ya. Ada imannya berarti Ada ya. imannya gitu kan. Allah baru. Oke, besok lagi ya. Iya, Bubar gitu. Itu terbukti tuh ina sholat tanhar anil fasai wal munkar. Itu nggak usah ditepukin, ada kejadian. Itu ada naknya juga kayaknya udah tahu deh. Itu Respect Muhammad Yusram. Muhammad Yusram. Al Ustadz Muhammad Yusram. Muhammad Yusram ala Katir. justru kalian tepokin di bagian itu kayak justifikasi bahwa ilmu dia cuma segitu. Secetek itu doang kan. Itu kan Muhammad Yusram. mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Betul, Bang. Jadi caranya dulu ini azan aja kadang-kadang sering tuh. Nah, yang azan ini tuh bapak-bapak, ibu-ibu siapin nutrisari, bapak-bapak ya. Bapak-bapak yang pengurus musola atau pengurus masjid tuh tadi kabur ke masjid musola azan. Udah azan baru berhenti begitu kadang. Karena sampai Tapi ikut juga mereka. dulu tuh sampai ada kayak semacam blokade Bang, kalau tahu sekolahan terkenal tuh Budi Utomo Budut. Oke. Nah, SMA Budut, nah itu ada Karya Guna di Manggarai. Jadi tuh sampai kayak satu daerah ini koalisinya sama Budut misalnya gitu. Itu nggak boleh tuh sekolah di Karya Guna. Kayak gitu. Lewat pasti kalau iya, sekolah Karya Guna. Pasti, ntar ditanyain tuh lo tinggal di mana gitu, segala macem. Tuh kan ada dulu Patas 41 lewat, itu Patas sampai miring-miring turun nyerang, kayak begitu hari-hari Bang. Tapi sebenarnya yang tawuran orang situ-situ aja. Orang-orang Maksudnya situ sesama aja. Manggarai aja. Iya. Beda-beda komplek-komplek tipis. Iya, beda-beda banyak blokade-blokadenya banyak gitu. Kalau kita di timur sana kan sebenarnya
Itu tuh maksudnya uniknya Manggarai. Tidak ada Kalau tuh. di timur tuh antar kampung. Abang nggak ada tawuran? Tidak tahu. Iya, maksudnya antar kampung, main bola. Perang kampung. Iya, tuh. iya, maksudnya efeknya itu Kalau di Papua kan pakai panah kan. dari main bola, tapi itu pegunungan kan kalau iya, pegunungan. Orang timur perang. biasanya pedang kan, bawa pedang ya bang ya. Busur juga. Kalau Oh, busur Sulawesi juga ya? busur. Sulawesi Iya, ya, busur. beda-beda juga sih, beda-beda. Tidak, kalau di saya punya kampung itu antar kampung. Di Sulawesi itu kebanyakan antar kampung. Jadi kampung sini lawan kampung sini. Maluku juga kalau kurang lebih Iya, iya, seperti itu Maluku ya. antar kampung. Maluku juga antar kampung. Iya, tapi jarang antar kampung. penyebabnya itu kan yang simpel-simpel, maksudnya ada sebab dulu gitu loh. Iya, Kalau ini betul. tiap Iya, hari, kayak Bang. ada yang nongkrong situ dibunuh meninggal. Pernah nih bang, tawuran. nanya, saya penasaran salah satu sebabnya. Jadi ada teman saya yang tinggal di satu tempat namanya Atakwa. Padahal nama masjid itu. Tiba-tiba si blok Atakwa ini perang sama kalau nggak salah waktu itu kandang kuda apa namanya apa gitu kan. Anu ya, Atakwa kandang kuda. Iya, Agak jauh. Terus kan udah selesai kan, besokannya apa tuh? Saya tanya dong, ini posisi lebaran haji bang. Pas saya tanya, kemarin kenapa tuh pada tawuran, masalahnya apa? Nggak tahu lagi, ngumpul kan rumahnya udah pada di Depok, sana udah pada pindah, pas ngumpul, ngapain nih iseng mancing, ya udah gitu aja tawuran tahu-tahu. Tapi itu sering terjadi begitu, Bang. Iya, jadi iseng aja Dekat-dekat dia lebaran bingung. tuh karena ngumpul. Iya. Udah lama Oh, pada pulang semua. Pada Iya, pulang. terus ngapain ya iseng ya? Oh kita mancing sono aja, udah jadiin aja yuk. Itu mancing istilahnya. Iya, halte busway yang ada di Pasar Rumput tuh atau Manggarai itu sering habis tuh, udah berapa kali pengadaan nggak ngerti deh itu. Mancing itu gimana? Mereka jalan terus Iya, tahu-tahu sengaja nampol. kesana aja gitu. Rumah warga ditimpuk gitu atau apa segala macem, gini-giniin pedang. Keluar lo gitu. Mancing itu. Mancing namanya Keluar tuh. jadi. Keluar jadi gitu. Oh, berarti memang cari ini aja ya, cari. Iya. Tapi instingnya itu memang udah insting tawuran ya. Jadi kayak ada nih. Iya. Seru nih gitu ya. Tapi kalau dicari-cari sih memang penyebabnya bang, itu karena mereka itu sekelas pemain trader saham, alias nganggur. Nganggur. Pada nganggur semuanya. Kalau Banyak yang banget anak mudanya nganggur di sana. nganggur, iseng nggak ada kerja, jadi kayak itu aja, ngapain kita nih segala macam, nyerang aja. Itu kan apa kalau nggak nganggur? Iya, kalau ada kerjaan Iya, ngapain? kalau ada kerjaan Kan dulu ngapain gitu. masih Tapi sebanyak itu. Iya bang, kayak begitu. Sama kan. Maksudnya Kalau minggu tahun lalu. ini Bang, kira-kira jumlah komposisinya itu belasan, puluhan atau berapa orang? Ratusan. Kelasannya ratusan tiap Ratusan tawuran. tawan ratusan. Iya. Ratusan. Iya, Ngumpulin kan. orang ratusan. Iya. Nah, ini kan sekarang makanya Gubernur DKI itu Pak Pramono itu lagi bikin program di situ, Manggarai bersolawat. Itu aja udah maksudnya kan baik kan gubernur ya kayak gitu. Pak, maaf kita nggak butuh salawat, kita butuhnya kerjaan. Iya, karena itu yang bisa memecah masa ya, maksudnya. Digituin sama dia. Agamanya tuh kurang mempan di situ. Tapi siapa tahu kan azan Iya pada benar. bubar. Benar. Dengan bersolawat jadi punya rasa takut Nah, juga. beberapa yang itu juga udah ada lah ikut-ikut pengajian, ada 1-2 yang abang-abang yang udah mulai Betul. umurnya udah menjelang isya lah gitulah. Tapi harus diimbang. Nah, belum masuk tahajud ya tapi. Iya, bener. Tapi itu memang harus diimbangi menurut gue. Setuju saya itu, Ustaz. Jadi kayak pendekatan agama fine, tapi itu kan pondasi aja kan. Sosialnya juga harus kuat. Tapi harus pekerjaan sih, Iya. lapangan pekerjaan, aktivitas kreatif mungkin di situ harus banyak, Betul, kegiatan-kegiatan warga biar nggak nganggur. Nah, banyak juga yang spekulasi itu cerita dari dulu itu pengalian isu kalau barang mau masuk. Betul. Saya Itu juga dari dengar dulu tuh itu. isunya. Sampai Tapi sekarang itu saya isu. Barang sampai ini sekarang apa saya maksud? belum tahu kenyataan kebenarannya. Barang ini Barang narko. Oh. Jadi Jadi, katanya jadi siapa saya tahu? pernah ketemu dalam penjara itu ada anak muda, Bang. Jadi anak muda ada sekitar umur 19 tahun. Dia tuh pengguna putau, tapi jualan sabu, Bang. Pengguna putau tapi jualan Tapi jualannya sabu. kayak yang kau bilang tadi. Siapa? Jual ikan supaya bisa beli sarden. Jual ikat, beli sarden Saya tanya kan, lu berapa lu jualan begini? PS lo ada berapa? Pacar lo ada berapa? Gue seminggu, Bang, kata dia. Bersih gue 15 juta untung gue katanya. Seminggu 15 juta. Sekarang kerja di mana, Bang? Sebulan 60 juta. Nggak Gaji ada. Ferdi Sambo aja kalah sama dia kan? Iya, gaji pokok 60 juta loh. Iya. Bayang masih muda, umur 19 tahun. Megang duit 60 juta Ini sebulan. 60 juta. Kroconya padahal itu. Iya, yang anak-anak yang biasa receh. Iya. Saya jadi kalau misalkan di Manggarai Adam Daerah deket kali itu rumahnya kan mepet-mepet banget, Bang. Kita bisik-bisik aja tetangga denger kali itu. Saking mepetnya gitu kan. Nah, itu dulu teman saya tuh yang tinggal di situ, saya sering main situ. Kata dia, "Nih rumah gue nih, lo tahu. Om gue sebelah BD," kata dia. Itu tetangga gue 2 tuh BD. Itu kalau 5 rumah sono BD. Jadi BD begitu banyak. Pemain Bang. besar itu. Iya.
BD-BD yang mulai dari recehan, mulai dari pemain besar. Tapi sereceh-recehnya barang itu kan 60 juta per bulan kan? Iya, dia bilang sama saya tuh begitu. Nah itu 15 juta ada tapi berarti seminggu. ada possibility dong barang baru masuk itu setiap itu dibikin tawuran. Iya, makanya itu kan hanya isu. Saya belum pernah membuktikan kebenarannya, Iya. Bang. Tapi isu melihat- itu dari dulu. Tapi melihat peredaran barang di dalam Iya. situ bisa jadi. Iya, sampai konotasinya orang, lu mau kemana Manggarai? Ya udah, lu mau bokul lo gitu bahasanya gitu, mau belanja lu pasti lo. Oh, Sampai ada konotasi iya, itu konotasi begitu. Mau kemana lu Manggarai? Udah, pasti lu belanja nih gitu. Saya tuh di fak-fak sana dengan Manggarai, stasiun. Maksudnya yang di kepala Iya. kita mah cuma stasiun kan, Iya. nggak tahu seluk-beluk. Kemarin dari Wanco itu baru tahu, hah masa seseram ini sih perasaan lewat mah biasa-biasa aja. Tapi Ustadz kalau masuk, kita lewat Manggarai itu memang iya itu setuju. maksudnya tidak ada di bayangan saya kalau itu tuh Suram-seram. Dia rumahnya di keras. dalam, Iya. Bang. Jadi rumahnya tuh kayak labirin. Kayak rumah labirin. Jadi masuk gang, di dalam gang itu ada gang, di dalam gang itu ada gang lagi. Jadi gitu, rumah-rumahnya tuh kayak gitu. Kampung Ambon itu di mana kalau kamu kayak yang dibilang Kampung Ambon? Dulu kan ada penggerebekan besar-besaran Kampung Oh itu Ambon. kalau Kampung Ambon Cengkareng. Oh, sampai sekarang saya belum Bukan tahu di- itu, oh, belum iya. pernah tahu itu. Saya cuma tahu aja dulu waktu penggerebekan besar-besaran kan. Cengkareng itu. Dibongkar tuh. Tapi itu sebenarnya 11-12 tuh. Kalau di sana lebih ke sebenarnya kan dia komplek deh Bang kalau di Cengkareng itu. Oh. Dia kayak komplek orang normal, tapi di situ ya gede tuh peredaran lebih besar lagi. Abang pernah ke situ juga tuh, maksudnya lihat-lihat keadaan. Kan saya ditangkap di situ. Ustadz Jojo ditangkap di situ. Di situ saya. Di Kampung Ambon. Iya, saya belajar di Berarti situ. saya dulu. nonton beritanya itu ada Ustadz Jojo tuh lagi jalan tuh. Rame banget itu. Oh, di situ. Makanya tadi pas Abang bilang Kampung Ambon agak terlalu. agak Ada ger. oh, ada getaran tuh. Iya benar. Oh, di situ tahun berapa tuh, Ustadz? Tahun 2011. 2011. Ya, diberesin kalau di semua situ, itu. Karena lagi apa? Lagi transaksi. iya. Oh. Saya dulu ngedar juga sebenarnya Bang. Tadi bilang, yang di sini tetangga dua, di sini ada itu. Dia begini tuh. Dia begini tuh. Oh, 60 juta sebulan. Iya. Gua di 300. Tapi teman-teman Dia cerita kayak gitu. Lumayan kan Bang, dalam hati apalagi gua. Tapi teman-teman jangan dengar duit gedenya ya. Iya, Maksudnya itu betul. kan hal yang Iya. susah. Tapi duit Untuk setan jadi- dimakan jin itu Bang. Iya, jadi Duit setan kehidupan. dimakan jin. Iya. Hilang tidak ada Dan bekas. kehidupan akan tidak tenang terus. Hidup Maksudnya diberikan. akan Sudah pasti. dikejar-kejar lah, akan nggak Sudah pasti. ini. Ya kita lihat aja. Uang kalau bukan jalurnya halal itu pasti kita juga tidak tenang. Iya, gitu. betul. Kita bisa lihat di Abdur ya. Iya, bisa lihat ya, Abdul. Sekarang udah jual-jualan harta. Harta dia ada jual motor, jual mobil. Itu agak gimana gitu, Ustaz. Kita mau tegur juga ya. Udah. Iya. Dulu Mau pas dia gimana? jual mobil dalam hatiku ya kalau datangnya. Iya. Ini dia ada isu, lantai 3 rumah dia mau jual. Lantai 3-nya aja, 2 dia masih tinggal. Siapa yang mau Karena beli? dua dari duit stand up. Yang satu Lantai kan tiga ini dari dana sosial. dana sosial. Astagfirullah. Kenapa? Bagaimana waktu itu ditangkap itu? Tan? Iya, jadi kalau di Kampung Ambon kan dia kan kayak tempat udah kayak industri lah Bang di situ. Jadi satu Kayak rumah. Medellin. Nah, jadi kalau kita masuk satu rumah kayak rumah kontrakan ya, macam-macam rumah sebesar gini, masuk itu udah ada kasir kayak gini di meja nih, timbangan digital sini, batu-batu semua sabu Dan mereka ekstasi. batu-batu. Iya, batu-batu sabu besar-besar Oh, saya gini, kira batu-batu. akik. Iya. bukan sabunya udah bukan yang ini lagi. Baca nih, Batu semua dia. Masa begitu? Timbangan digital sini, dan saya baru tahu ternyata pas saya udah masuk, ternyata itu kan dia kan kayak komplek, kayak tempat orang umum. Tetangga-tetangganya itu setiap hari itu uang tutup mulutnya tuh sekitar 200.000 dikasih. Dan itu tidak menyamar. Nggak menyamar, pokoknya di dalam komplek Ambon tuh kan kalau nggak salah nama jalannya Jalan Intan, Jalan Berlian, dulu istilah-istilahnya rumah Mangga 1, Mangga 2. Kalau rumah udah berjejer motor, nah udah itu. Jadi parkiran motor udah berjejer banyak di satu rumah, ya udah itu rumah itu berarti. Jadi Nggak orang mungkin udah tahu. naik HPS ya? Iya nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi pas masuk ke dalam Bang, udah tuh orang duduk di sini, pada pegang bong kayak begitu. Wah udah tuh, suasananya kayak begitu. Tapi Ada orang aman. yang, "Hah?" Tapi aman. Mau dalam tanda kutip, bukan kayak malak apa segala macam itu. Prinsip di sana tuh aman selama pakai di sana. Kalau saya kan ke sana belanja, beli. Oh. Nah, kalau belanja beli di sana di ujung jembatan gantung itu suka banyak polisi, suka ada intel di situ.
Kalau ngelihat orang mencurigakan, gerak-geriknya diikutin, udah kena kalau ada barangnya. Abang saya lah gitu, itu? ya. Itu Berapa saya, kali setelah itu? Maksudnya berapa kali lolos? Berapa kali? Ngaku kok. Maaf. Kayak interogasi. Kayak gitu dong. Berapa kali abang lolos sampai akhirnya kena? Lolosnya sih lama. Cuma kan Oke. kalau istilah ilmu bandar, ya hari apes nggak ada di kalender katanya gitu. Kalau ilmu bandar tuh. Dicepuin kali ya? Enggak sih bang, lebih ke waktu itu lagi rame aja, lagi ada razia besar-besaran juga. Oh. Jadi kena lah gitu. Nah, kalau titik baliknya itu apa? Karena ketangkap atau di penjaranya justru? Iya di penjaranya sih bang, waktu itu umur 22 tahun kan. Berapa kali abang masuk? Masuk baru 1 kali itu. Langsung 5 tahun 1 bulan langsung. Langsung tobat. Vonis. Alhamdulillah bang. Jalan berapa lama? Karena berkelakuan baik kan dapat pembebasan bersyarat tuh PB kurang itu 3 tahun 1 bulan saya jalannya. Tapi Dari kehilangan 3 tahun 1 bulan. Dari hukuman? Oh, iya, 5 tahun. tahun tadi. 5 tahun. Tapi kehilangan 3 tahun di Saya masih kehidupan. kuliah waktu itu kan di drop out kayak gitu-gitulah. Kayak Jadi wah, berat bang umur 22 masuk penjara. Saya itu malah pengadilan Jakarta Barat baru jadi lagi. Itu yang pengadilan si Ahok kalau nggak salah tuh. Itu baru jadi besar begitu, saya duduk sendirian sama hakim. Pas pledoi kan saya bilang Pak Hakim, sian saya masih muda, saya pengen punya masa depan. Itu hukuman 5 tahun 1 bulan, hukuman bandar paling ringan. Oh. Kasus 114 tuh paling minimum, bare minimumnya istilahnya tuh 5 tahun 1 bulan. Itu paling minimum. tapi masuk kategori bandar. Bandar Bukan pengedar. 114. Iya. Karena udah lebih dari batasan. Iya, lebih dari batasan. Terus barang bukti saya juga dua jenis kan, ada sabu sama ekstasi. Tapi waktu ditangkap abang ya udah pasrah aja atau Iya, pasrah udah bang. Udah kayak sampai orang disangkain saya residivis pernah di penjara karena saya tenang gitu pas ditangkap. Jadi saya ngerasa udahlah. Udah beberapa hari sebelum itu kayak flashback, udah capek bang sama dunia kayak gitu. Cuma nggak tahu cara berhentinya. Bingung ya, lingkaran setan ya jatuhnya. Iya, capek. Jadi Bang. emang harus benar-benar kebentur dulu baru. Karena udah banyak orang nasihatin saya, termasuk kayak Wancoy juga, teman-teman lama saya sampai nggak mau berteman sama saya karena udah keterlaluan. Main saya udah terlalu berani. Orang kalau main ke kampung Ambon hitungannya udah berani bang. Udah keterlaluan, udah wah lu mah terlalu selon lu main ke sana, main ke sarang gitu istilahnya. Jadi udah sampai udahlah, udah pada nyerah, ya udah akhirnya bingung gitu. Sebenarnya Tapi berarti circle-nya abang itu sebenarnya banyak positifnya. negatifnya sih lebih banyak bang. Ya, Nggak ada kok positif-positifnya. bisa positif? Itu kan mereka suruh berhenti, jangan gitu. Iya, tapi maksudnya kan kalau karena make, mereka make udah berhenti aja. juga gitu. Enggak, Waktu itu. maksud mereka kalau make aja main aman gitu. Lu jangan jualan. Nggak sebaik yang Anda duga. Terlalu ini saya terlalu Wancoy husnuzon. tidak Iya. sebaik ya. Terlalu husnuzon Karena saya. efek bulan puasa kan bu. Bulan puasa, Positif, lapar. positif thinking Lapar. terus bang hari ini. Nah, titik menemukan Islamnya itu di penjara apa udah keluar? Dalam penjara bang. Karena pas di dalam penjara kan kita dapat banyak pelajaran lah bang tentang kehidupan. Saya tanya-tanya sedikit. Iya. Ya, maksudnya ini biar runtut dia punya story. Pasti seseorang yang berkecimpung di hal seperti itu kan tidak mungkin masuk penjara langsung drop. Iya. Mungkin ada beberapa egonya sedikit mungkin di 1 tahun atau beberapa bulan pertama bahwa ya udahlah gua bagian dari ini. Kemudian dia berubah perlahan-lahan atau apa yang terjadi? Apakah langsung kena tangkap langsung drop? Bener-bener langsung drop. Kena tangkap langsung drop. Iya, langsung bener-bener nggak punya keinginan lagi gitu. Bener-bener udah. Jadi kayak pas ditangkap penjara kenapa saya tenang, saya makanya bilang, udah ini dia jawabannya selama Karena pertanyaan hati kecil udah saya selama pengen, ini. Bang. Oh. Iya, makanya kan saya ketika saya masuk Islam, saya belajar agama Islam sampai sekarang, cita-cita saya tuh saya pengen ngasih tahu ilmu kepada orang-orang yang punya latar belakang kayak saya. Saya tahu cara berhentinya gimana gitu. Maksudnya tanpa harus dipenjara, tanpa harus ditegur lewat Iya. Yang keras, kejadian apa yang seperti keras penjara, kecelakaan, usaha bangkrut, cerai sama istri kayak gitu. Karena Cing Abdel juga pernah bilang kan orang-orang yang yang paling nggak make gitu kan Cing Abdel dulu juga kan pemakai kan. Nah itu tuh bisa mau berhenti tapi mereka nggak tahu caranya jadi dinasihatin mental karena orang mau berhenti tapi nggak tahu gimana cara berhentinya. Kayak abang pencuri tuh. Nah abang tuh harus kebentur dulu biasanya.
Tapi kan saya karena kebutuhan. harus ketiban durian gitu-gitu di kepala baru aku bisa berhenti pencuri buah-buahan. Tapi maksudnya ini kan gap pergaulan yang sangat berbeda, Bang. Iya. Jarang banget di Indonesia Timur itu yang nakal di kampung. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kan ini ada daerah timur juga. Iya. Manado ya? Manado. Manado. Kalau di timur, tapi dia bergaulnya kan sudah di Jakarta kan. Bergaulnya di Ambon. Tadi iya benar. Abang lahir di mana? Tengah tangkap kan Di dia. Jakarta. Kampung Ambon. Ambon. Bukan di Ambon sana. Oh iya. Terlalu nyarinya terlalu jauh. Tapi di dalam penjara saya bergaulnya sama orang-orang Ambon. Tuh, Anda tidak paham sejarah. Circle-nya yang seperti apa? Jadi di dalam penjara itu di Salemba itu ada satu namanya Blok N. Itu isinya orang Papua, NTT, Ambon, Maluku, Ternate, semua tuh di situ tuh satu blok mereka. Blok N. Iya, Blok N. Nah, Abang saya tuh sering main ke situ? situ. Main doang. Iya, jadi ada satu orang baik lah, ada jamaah masjid. Udah tua gitu, om-om gitu kan panggil. Yusuf, ntar pagi gini. Kasih mari sini, kita makan sambal colo-colo, dia bilang begitu. Ayo diajak makan di tempat dia. Kalau dia dapat besukan atau kunjungan, dia tahu kan. Kadang-kadang misalnya saya nggak punya uang buat makan, diajak baik orang-orang mereka itu, Bang. Cuma kan mereka itu kadang-kadang anehnya itu, Bang, tiap malam minggu mereka kan seneng nyetel musik itu kan. Nyetel lagu stadium. Dung. Dia tiap malam minggu pakai kalung, pakai sepatu Adidas dalam penjara, Bang. di depan begini jadi gini. Jadi padahal nggak kemana-mana ke situ doang, di situ doang. Kayak film apa ya? Iya, di situ doang. Wah, kalah deh, Bang, orang ke mall kalah udah setelannya. Ya, tapi itu namanya menikmati. Iya benar, mungkin karena dia jenuh gitu kan. Iya, Tapi bikin. tidak terseret dengan pergaulannya mereka Alhamdulillah untuk enggak. tetap kriminal. Enggak, Kalau mereka kebanyakan masih tetap berkecimpung. Masih susah, Bang. Saya mungkin termasuk, Masya Allah, yang beruntung banget saya lah bisa berhenti bener-bener. Jangankan saya, Bang, imam masjid di masjid itu aja tahun baru nginek dia, Ustadz. Di masjid mana? Di dalam penjara. Hah? Dia cerita sama saya, hilaf saya katanya. Astagfirullahaladzim. Maksudnya, iya maksudnya saya bukan ngetawain dia atau apa, tapi saya hanya jadi pelajaran buat saya, Bang. Artinya orangnya ilmunya lebih dari saya aja. Masih bisa yang orang bilang Ustadz bisa kegeser. kejeblos juga. Iya. Berarti yang sulit adalah istiqomahnya ya? Betul, Bang, itu dia. Makanya saya menjaga pergaulan juga selama di dalam. Nggak, di dalam siapa yang mengenalkan Islam sama Ustaz Jojo? Yang tadi itu? Oh, enggak banyak, Bang. Jadi pertama itu kan dalam penjara saya ngelihat orang pada sholat. Terus saya belajar di masjid. Ada program pesantren kilat gitu. Jadi pas lagi perjalanan pertamanya di masjid itu, di rutan itu, saya bilang, saya pengen lebih banyak habisin waktu di masjid. Kan nggak ada kerjaan kan. Oke lah, saya bergaul lah sama bapak-bapak, ada duduk di masjid kan. Oh, Assalamualaikum Dek, kayaknya kamu baru ya masuk? Iya Pak. Oh, Bapak udah berapa tahun? Sudah berapa lama? Saya ada kurang lebih 2 tahun lah, tinggal tunggu operan aja. Maksudnya mau dioper ke lapas Nusa Kambangan, kemana? Oh gitu Pak. Lagi saya mau mencoba mendekatkan diri, cari pergaulan yang baik kan. Apa Dek kasusnya, ditanya gitu. 114 Bang, Pak, narkoba Pak. Oh, Bapak kasusnya apa? Bakar istri gitu. Oh yaudah Pak. Saya bilang, Assalamualaikum Pak, saya balik ke blok dulu. Istrinya aja dibakar, gimana temannya nih? Saya bilang gitu. Enggak dulu dah. Agak Coba kita dengarnya aja langsung kayak duh. Jadi istrinya selingkuh, dia marah, ngamuk, dibakar istrinya, Bang. Sama dia. Bapak-bapak udah tua, tapi udah taubat banget lah, di masjid gitu. Wah, berarti di dalam itu kalau kita nggak Saya bisa kuat. Iya, benar, Bang. Orang pertama aja saya di blok orang Manado kan dipanggil, mana yang orang Manado nih, sini masuk ke blok orang Manado aja. Kan foreman ada kepala blok penjara itu kan, yang napinya istilahnya namanya foreman. Itu satu ruangannya dia khusus. Saya baru masuk aja, Bang. Istilahnya diisolasi dulu di situ baru masuk. Itu kan ada televisi kan. Film BF, Bang. Film BF. Terus lagi pada main judi sama nyabuk. Jadi bayangin, ketika perjalanan saya pengen berubah jadi orang baik, justru saya dicemplungin tempat kayak gitu. Karena kata orang kan begitu, kalau masuk ke situ tuh antara makin parah atau kapok, udah pilihan. Jadi pas lihat, ya lagi duduk ini, udah kamu duduk dulu sini. Orang main judi, orang nyabuk, televisi setel B. Saya bilang, triple kill nih dosanya. Judi, sabu juga, film BF di situ. Wah, saya bilang,
Terus akhirnya ada yang kamar satu tuh ada yang orang-orang masjid, ada orang-orang Chinese juga kan digabung. Tapi banyak orang masjidnya. Saya diselamatin sama bapak-bapak itu. Dilihat yang kayaknya, nawarin kayaknya dia resah deh, kayaknya dia nggak happy di situ. Terus dibilang udah sini aja masuk ke yang kamar sini aja, jangan kamar-kamar yang lain, udah di sini aja. Di sini ntar diajak-ajak ke masjid. Bener, alhamdulillah bang. Jadi saya kalau subuh tuh dibangunin, Yusuf bangun, ayo kita bangun, kita ke masjid sholat berjamaah. Alhamdulillah tuh. Tapi Ustadz kan masuk itu dalam status belum Islam kan? Udah masuk Islam, pas di Polsek udah masuk. Ini kan ceritanya di rutan nih. Syahadatnya di Polsek? Syahadatnya di Polsek, tapi dikasih sertifikat mualafnya itu di rutan. Oh jadi pas ketangkap, ini di Polsek, betul. di Polsek itu udah pengen udah sholat, udah masuk Islam. Oh jadi ketika ditaruh di Salemba, itu udah statusnya udah Muslim. Udah ucap, udah di situ baru diikrarkan kan, disuruh mandi dulu kan, kasih baju koko, sarung, segala macem, ikrar syahadat. Nama saya ganti kan, nama saya Joshua kan. Joshua jadi Muhammad Ali Yusuf namanya. Jadi orang-orang tahu nama saya panggil Yusuf aja. Pas di Salemba. Iya, pas di Salemba. Kenalannya udah Yusuf nih. Iya benar. Makanya saya kalau ada keluar kemana ada orang negur saya Yusuf, pasti napi nih sebelah gitu. Pernah bang, saya pas balik nih naik busway kan di Duku Atas, kan naik busway, tiba-tiba ada negor saya, Bang Yusuf, gimana kabar? Kapan bebas bang? Baru aja seminggu lalu. Oh iya bang, ini orang satu halte doang turun, pas dia udah turun gitu kata orang, Pak, tadi dompetnya diambil tuh Pak. Matilah tadi saya tegur, saya bilang. Disangka itu teman saya gitu. Dia masih melakukan. Nyopet Bang. Masih di residivis. Masih lanjut dia. Iya. Lah, ini tadi kan Mas bukannya temannya Mas ini. Bukan. Saya cuma tahu dia kenal doang sama saya bilang gitu. Saya bilang aduh ada-ada aja lagi. Oke. Coba. Kesian banget tuh orang pengen ke rumah orang tuanya 1,4. Saya masih inget tuh kejadian itu. Hilang uangnya, ya Allah. Saya bilang ada-ada aja. Gerombolan dia bertiga. Sempat-sempatnya lagi negor. Orang pikir berempat. Masa nggak turun? Karena bener bang, kata Bang Ari itu. Orang kalau masuk penjara itu, kalau nggak lebih mahir jahatnya, ya lebih mahir kebaikannya. Di dalam tuh ada pelajaran 2 SKS lah, ilmu nyopet ada bang. Iya. Dari pencopet lain? Iya, jadi cara ngambil duitnya tuh pakai balon. Begini bang, pakai 2 jari bang. Taruh balon di sini, latihannya itu biar nggak ini. Jadi gak kerasa. Iya, biar nggak kerasa. Latihannya begitu. Jadi orang belajar. Kita nih bandar nih di dalam. Gimana cara gulung barang, terus bisa nyentil sampai jauh sampai 50 meter itu bisa bang. Belajar ilmunya begitu. Iya, katanya begitu. Jadi misalnya nih, masuk kasus narkoba. Sampai abang ketemu kasus nyopet. Iya. Gimana cara nyopet? Yang nyopet juga masuk kasus nyopet. Sampai dalam ketemu bandar, ngambil dari mana, dapat untung berapa. Jadi ada peningkatan knowledge. Iya, sanad ilmu istilahnya. Iya. University of Criminal. Iya. Jadi kadang-kadang kayak gitu tuh, repot-repot. Tapi itu makin buat kayak jadi berpikir orang yang keluar dan benar-benar istiqomah itu kuat loh. Berarti. Abang, sangat kuat itu. Iya. Tapi abang masuk menjadi seorang mualaf, itu memang kalau Indonesia Timur kan memang rata-rata keluarganya itu mix ya. Ada aja gitu yang mix. Kalau abang dari latar belakang yang keluarganya mix juga, maksudnya ada contoh bahwa dia menjadi mualaf, ada contoh keluarga yang Islam juga. Iya betul. Oke. Tapi keluarga ayah saya itu keluarga yang Kristen yang tulen banget. Taat ya. Iya, jadi sampai kayak saya itu dulu tuh pengen disekolahin pendeta gitu waktu saya itu. Terus dijodoh-jodohin lah sama anaknya, sama cucunya pendeta. Nanti kamu ntar nikah nih sama cucunya pendeta gini. Jadi harapan keluarga saya bakal jadi pendeta lah gitu. Agamis banget. Ya. Tapi lagi narkoba. Iya. Enggak pas udah di dalam penjara. Karena katanya kan cocok jadi pendeta, nanti kasih kesaksian gitu kan. Bahwa pernah penjara gitu segala macam kasih kesaksian. Tapi ya alhamdulillah masuk Islam. Hidayahnya beda ada di penjara justru. Iya, kalau di keluarga siapa yang menginspirasi abang sampai memilih jalur Islam? Nggak ada sih sama sekali nggak ada. Sendiri aja? Benar-benar sendiri saya. Biasanya kan ada tuh, maksudnya pamannya atau kakaknya. Nggak ada. Titik keyakinannya apa, Ustadz? Titik yakinnya? Karena saya ngelihat ketenangan aja bang ketika ngeliat orang sholat. Dan saya rasain kayak, saya sampai bilang gini, kayaknya ini yang belum pernah saya cobain di dunia nih gitu bang. Berarti gitu. Semuanya udah dong? Enggak juga. Jangan juga nih. Maksudnya kan orang yang ketika ada orang bakar istrinya, aduh pamit seru. Iya. Ketenangannya itu yang akhirnya berarti dicari. Betul. Waktu di dalam penjara
teman-teman yang jenguk teman-teman Manggarai ada? Oh, pada jenguk, alhamdulillah bang, pada support semua teman-teman saya. Wajah juga? Iya, support teman-teman. Baik pada ya, support. orangnya ya? Mereka pada patungan misalkan uang. Ya cuma alhamdulillahnya saya di dalam penjara saya belajar mental supaya nggak minta-minta. Ada juga bang banyak napi mungkin teman-teman abang ada yang masuk dalam kirimin dong uang kayak gitu. Nah saya belajar supaya nggak punya mental kayak gitu bang. Jadi menurut saya itu pelajaran paling penting, jangan berharap sama manusia lah gitu. Tapi narkoba ini memang setelah abang bilang tadi tuh, maksudnya mungkin ada teman abang, narkoba ini memang ngeri menurut Merusak ya. Saya tuh punya teman juga yang secara potensi itu potensial banget bang. Lincah, pinter lah, maksudnya pergaulannya bagus. Dia kalau ngerjain apa-apa jalan. Lewat gara-gara narkoba. Tidak bisa lepas dari narkoba. Jadi maksudnya orang kan juga jadi was-was kerja sama dia ya. Linknya jadi menjauh gitu. Karena jadi potensinya dia tidak bisa capai. Saya punya teman SD bang, teman akrab kemana-mana itu. Saya itu dari umur 4 SD bang. Udah nanam ganja di belakang rumah dia. Bentar dulu. 4 SD. 4 SD nanam ganja di belakang rumah. Kelas 1. Iya. Kelas 2, kelas 3, kelas 4 nih. 4. Sorry bang, saya kelas 4 SD itu kita nanam kacang hijau di kapuk. Iya, masih di kampas. level itu biar tumbuh tauge. Tauge, ternyata Tauge. bisa tumbuh. Kira-kira. Dia ganja. Nanam ganja. Badung banget tuh teman saya tuh. Macem-macem mulai dari ganja, botini, pil Lexot, nipam. Ada pil-pil yang kalau orang bilang tuh pil anjing sebenarnya buat nenangin anjing. Nah tapi dikonsumsi sendiri. Kalau dulu orang bilangnya boti, bilang bahasanya gitu. Nah terus sampai akhirnya dia habis badannya bang. Sampai terakhir tuh pas mau meninggal saya deketin dia besuk terus dia bilang badannya kurus tadi gemuk banget tinggi. Dia bilang Jo, gue udah nggak kuat lagi Jo, gue udah nggak kuat lagi. Meninggal akhirnya bang. Teman saya tuh, CS saya kemana-mana tuh dia tuh. Nggak bisa lepas. Jahatnya, padahal keluarganya keluarga orang mampu bang. Kesian jadi orang tuanya tuh sering kesiksa gitu gara-gara dia. Abang pertama berkenalan itu di mana dengan barang haram ini? Maksudnya itu biar maksudnya teman-teman juga, oh ternyata perkenalan dari situ. Iya kayak udah hal ngelihat macam orang ngerokok aja saya orang makan narkoba. SD. Iya dari SD. Abang dari SD tuh. Iya, saya dulu suka megangin orang yang pompa ini kan, orang food. Kan kalau orang mau suntik kan, kalau kita mau ambil darah gitu kan pasti dipompa kan. Nah, tuh anak putih gitu dipompa. Nah, saya yang megangin gini. Kayak bekam begitu. Iya, benar. Diikat ya? Diikat sininya. Kayak orang mau diambil orang kan. suntik atau Iya. darah. Bukan kan dia kan nyari jalurnya digini-giniin kan. Nyari jalur uratnya, nanti kalau udah habis sampai mohon maaf sama kayak ambil darah sama itu ya. kadang sini habis sampai di titik bang kadang-kadang. Nyari Uratnya. jalurnya. Iya. Abang pegangin itu? Iya. Umur berapa abang pegang barang itu? Pegang sekitar 4-5 SD lah saya lah. Itu udah umur megangin 10 orang? tahun lah, ya sekitar umur 10 tahun kurang Jadi lebih. kayak main ke rumah teman, pegangin gua dong, ada abang-abangannya gitu. Iya gitu bener. Kita kan namanya masih kecil disuruh sama abang-abangan gitu. Ya, tapi udah pegang aja, iya. tawa-tawa, polos, masih sambil agak polos. dinasehatin gitu, jangan diikutin ya yang gini gitu. Nah, itu tipikal abang-abang. Abang-abang itu kayak mereka-mereka ini. Jangan tapi mereka lebih parah. Lebih parah. Tipikal Kayak abang-abang. gitu, Bang. Jadi makanya saya tuh bilang cukup beruntung kita tuh hidup di latar belakang sana kan. Iya, Nggak benar. mengenal itu abang-abang kita suruh kita paling pencuri ayam. Iya. Maksudnya, itu ayam pakai kepala lempar. Kalau tidak ayam. resmikan orang. Panjat buah-buahan begitu-begitu yang ya level kenakalannya berdosa tetap, Iya. tapi nggak ketagihan. Dia nggak panjang. Nggak kecanduan. Ada juga yang kecanduan tapi beda lah. Ya kalau caranya. timur kan rata-rata minum aja kan biasanya. Iya. minum berantem. Nah, tapi kan lingkungannya Bang Ari Buton, saya Iya. Fak juga cukup agamis lah Iya, gitu kan. benar. Jadi agak susah tuh, agak mereka paling kalau begini, lakuin Bang. sembunyi-sembunyi pasti. Iya, paling menurut kayak paling gampang itu tidak mungkin satu kampung itu baik semua. Iya, betul. Pasti ada kriminalnya. Pasti. Menurutku yang membedakan itu adalah apakah itu dianggap hal biasa atau dilakukan sembunyi-sembunyi. Itu aja. Iya. Selama dia masih dilakukan sembunyi-sembunyi, kalau ketahuan orang tua malu, diomelin, dipanggil keluarganya, itu menurutku lingkungannya makin sehat, masih sehat gitu. Tapi kan ada tempat-tempat di mana kalau orang minum miras misalnya, berenam di depan gang, terus orang lewat kayak sesuatu yang biasa, itu tuh yang menurut kayak, wah agak repot ini daerahnya nih. Kalau saya itu eranya itu masih kalau minum itu sembunyi, jadi cari rumah kosong minum. Oh bagus. Gitu, berarti jadi masih bagus takut ya. sama orang tua. Kalau Iya, ketahuan
repot. Nah, saya tipikal begitu, Mas. Saya nggak pernah mau pakai di kampung gitu-gitu, nggak pernah. Dulu juga sama Wancoy begitu. Kalau kita pakai bareng, kita pasti di tempat di luar. Masih ada adabnya. Iya, berarti. kalau bahasanya nggak mau ngeberakin kampung sendiri lah gitu. Betul. Jangan nakal di kampung sendiri. Iya. Nah, Ustadz, tapi kalau misalnya kayak di bulan puasa itu yang gitu-gitu tuh momentum nggak sih? Kayak kan orang harus puasa nih, harus nahan. Itu tuh berlaku nggak ke pengguna atau Nahan pecandu makan ini? sama nahan minum kan basic ya. Iya. Ada yang orang yang susah banget nahan rokok. Betul. Iya. Ini levelnya di atasnya rokok kan, kecanduannya gitu Iya. kan. Kalau bulan puasa sih rata-rata pengedaran kayak gitu-gitu sih juga rada sepi sih, Bang ya. Menurun. Maksudnya iya menurun gitu. Puasa juga mereka ya. nggak puasa juga, tapi maksudnya lebih menurun aja. Mungkin yang tadinya hampir hari-hari atau 2 hari sekali, mungkin ini jadi seminggu sekali gitu untuk ngilangin rasa sugestinya kayak gitu. Tapi kalau orang yang udah kecanduan banget, udah jadi tabiat mah, apalagi duitnya ada terus, ya udah dia bisa sikat tiap hari mah masa bodoh. Iya. Gitu, Bang. Kalau main kriminal aja udah ya, maksudnya mindsetnya udah mindset kriminal. Iya, Nggak ada benar. urusan sama ibadah lagi dan lain Nggak sebagainya. ada, udah pokoknya hari-hari yang penting bisa happy-happy lah gitu. Iya. Jujur sih Bang, maksudnya itu tidak kebayang bagaimana keadaannya gitu untuk lepas dari barang seperti itu, karena itu pasti berat lah. Kita ngelepas rokok aja itu pasti susahnya minta ampun. Berat gitu. banget, makanya saya kalau ada orang masih pakai narkoba gitu nggak berani nyela saya, Bang, karena saya tahu rasanya emang susah, berat banget gitu. Satu-satunya cara yang saya dapetin tuh ilmunya tuh dari hadis Nabi SAW. Dia cerita, Bang, jadi ada orang yang pernah bunuh 99 orang. Ada pernah bunuh 99 orang, dia pengen tobat kan ceritanya kan. Ini Nabi Muhammad SAW yang ceritakan kan. Pengen tobat, datang ke seorang ahli ibadah. Pas bilang ceritanya saya udah bunuh 99 orang. Terus kata orang ahli ibadah, nggak mungkin Allah ampuni dosa kamu. Ya udah kalau begitu sekaliannya saya bunuh kamu, genap 100. Akhirnya setelah itu dia ketemu lagi sama orang yang lebih alim. Nah itu sambil menceritakan bahwa keutamaan orang ahli ibadah yang cuma mikirin ibadah sama orang yang ahli ilmu kan. Cerita, bisa Allah pasti ampunin kamu. Cuma syaratnya kamu taubatan nasuha, jangan melakukan lagi. 1, kamu hijrah pindah ke kampung yang lebih baik. Kamu pindah, jangan tinggal di kampung itu, kamu pergi sana ke kampung yang lebih baik. Di tengah perjalanan, Bang, Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawanya dia, kan? Dia meninggal dunia. Malaikat azab turun pertama kali. Ini orang masuk neraka, yang udah bunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, enggak, dia udah tobat. Pas lagi dalam perjalanan dia udah tobat. Terus akhirnya ada satu malaikat lagi yang jadi jurinya bilang, kalau begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan, hitung jarak dia antara tempat kampung dia dengan kampung yang kebaikan, mana yang lebih dekat. Maka dia yang berhak untuk dapat tempat dia kembali. Itu jaraknya sampai dilipat sama Allah ke tempat lebih baik. Akhirnya dia dimasukin surga, diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedemikian besarnya rahmat Allah. Nah, dari situ kata guru saya, dia memberitahu salah satu syarat sahnya orang kalau mau jadi orang baik, karena bukan berarti harus ninggalin kampung itu, karena rata-rata orang susah, Bang, nggak bisa ninggalin tabiat dulu di kampung sendiri, susah. Caranya ya udah hijrah sana, pergi sana ke kampung, cari yang orang lebih baik, minimal cari di kampung yang ngajak kesibukan, dia kerja yang positif vibe lah gitulah istilahnya lah. Jangan di kampung itu lagi karena susah. Kalau sekiranya kadang-kadang, Bang, kalau sama pemakai, iya misalnya Bang Mamat misalnya pemakai, saya kalau ketemu sama Bang Mamat aja nih, ats sekali nih, gitu udah kode begitu, udah ats nih, bisa gitu ya kodenya. Ats gitu udah begitu, udah. Padahal cuma ketemu doang, kadang-kadang cuma lirikan doang. Udah begitu. Sekarang gimana kita mau ngindarin yang kayak gini-gini? Cari tempat langsung itu. Nah, itu makanya dikasih tahu di isyarah dalam satu hadis Nabi SAW itu, pindah ke kampung yang lebih baik. Cari pokoknya misalkan orang timur gitu, ya pindah aja, mau ke Jakarta, mau ke Batam, mau ke Kalimantan. Tinggalin kampung itu pokoknya. Tinggalin. Sampai kapan? Sampai udah bener-bener hilang rasa itu, Bang. Saya tuh sampai bener-bener hilang tuh kayaknya 7 tahun ke atas lah, Bang. Bang Wancoy kan kemarin dia memang hijrah. Iya. Dari tempat tinggal, akhirnya dia pindah akhirnya. Gemuk deh sekarang. Iya. Abang masih stay? Saya pindah juga. Sebelumnya? Kan saya masuk ke pondok pesantren ada di Magetan. Oke, berarti prosesnya Abang masuk penjara?
lembaga pemasyarakatan, bebas, 3,5 tahun, bebas. Saya mau belajar agama lagi. Hijrah langsung. Iya, Udah, ke Magetan, di Magetan. Magetan. Ada pondok pesantren Al-Fatah di sana namanya, di Magetan. Iya, tahu. Sama orang tua saya sempat jadi perdebatan juga, kamu nih orang aneh katanya. Ngana aneh ini, ngana aneh sekali ngana ini. Orang Jawa pada datang ke Jakarta, ngana orang Jakarta datang ke Jawa katanya. Aneh ngana ini, katanya gitu. Tapi harus Ya, iya, tapi saya mau nggak mau bang, karena saya tahu, saya bilang nanti sampai suatu saat istilahnya ilmu saya udah nyampe lah untuk bisa ketemu sama teman-teman yang begini, nanti saya bakal balik lagi kampung saya dan alhamdulillah gitu. Berapa lama di Magetan, Om? Di Magetan tuh dari tahun 2016 terus terakhir tuh COVID bang. COVID tahun 2021 kali, 2020 saya diajak kerja di Jakarta akhirnya. Setelah itu. Ya apa di situ kayak ada kampung Arabnya gitu kan? Di mana? Iya betul. Iya, Di mana? Magetan. Ada di Magetan. Oh, ada. Ada. Kampung Arabnya gitu. Jadi itu kampungnya emang alhamdulillah lah gitu. Isinya orang-orang baik semua bang. Saya belajar agama di situ, belajar ilmu nahwu sorof dan lain-lain, fikih, semua tafsir Al-Qur'an saya belajar di situ. Karena kan saya bang sejak saat saya masuk Islam saya bang udah cita-cita pengen jadi mubalik kan, pengen kasih tahu buat anak-anak yang pengguna narkoba. Saya tahu nih ilmunya nih kalau kalian mau berhenti, asal maksud saya ya ini buat kebaikan kamu. Kalau kamu mau berhenti dari hal kayak gitu, udah pindah tempat. Iya. Saya Hijrah kasih tahu. ya. Iya, saya kasih tahu nih dalilnya begini. Saya ngomong nggak hanya berdasarkan pengalaman, tapi ini berdasarkan ada dari wahyu Nabi. Saya bilang begitu. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu melalui Nabi Muhammad SAW begitu. Iya. Bang, kenapa? Tidak, saya tuh gini kan biasa kalau kita mau berubah tuh kayak pakai angka kan, Ustadz. Kayak misalnya ya, misal Bang Ari gitu. Biasanya 30 hari puasa. Di puasa ketiga misalnya itu ada bolong. Itu tuh kan akan ada rentetan bolong tuh biasanya. Karena pikir kayak satu udah gugur, pasti gugur semua nih. Yeah. Atau mau berubah misalnya kayak merokok kita udah stop setahun misalnya. Yeah. Terus kemudian iseng, satu lah. Tiba-tiba langsung kayak ya udah gugur nih yang lainnya. Udah lanjut. Nah, itu di dalam Islam sendiri tuh gimana sih gitu? Apa kayak kita tuh kayak yang gak sadar kalau Allah tuh mau kapanpun kita minta ampun Allah pasti ampuni, atau kita pikir udah nggak bisa diampuni gitu kan? Itu kalau misalkan disebabkan kelalaian atau kemaksiatan dosa atau apapun bentuknya keburukan kita lakukan, itu karena kita nggak tahu memanfaatkan waktu luang bang. Makanya dalam Al-Quran tuh Allah Subhanahu sering berjanji atas nama waktu kan, wal asri wad duha. Jadi Allah Subhanahu pengen tahu kalau waktu tuh hal yang paling mahal, paling penting. Kebanyakan orang bang, kayak orang main judi online gitu-gitu. Coba perhatikan deh bang, apa? Dia punya waktu luang yang banyak. Kayak tadi tawuran, punya waktu yang luang nganggur, ya kan? Makanya itu salah satu bentuk ilmu dari Islam untuk ngasih tahu menghindari segala hal yang kayak gitu. Kalau belum bisa sampai ke tahap ibadah, cari kegiatan. Pokoknya jangan benar-benar kasih ada waktu luang aja buat kehidupan kita. Karena kalau ada waktu luang, disitulah bang setan gampang masuk bisikin-bisikin kita tuh buat melakukan keburukan. Ya sibuk apaan aja bang, cari kesibukan aja. Sampai nanti lama-lama punya satu habit, kebiasaan, udah lupa akhirnya. Rata-rata salah satu orang berhenti narkoba caranya kalau selain pakai cara agama, pakai kayak gitu bang caranya. Dikasih hobi ya, dikasih aktivitas. Betul, dikasih aktivitas aja. Misalkan gue pengen hijrah, gue kerja di Jepang gitu misalkan. Atau ke luar negeri, di sana kan nggak mau Jepang, mau cari sabu gimana kan. Kayak gitu, segala macam. Akhirnya dia sibuk lama-lama, dia lupa sama kebiasaan buruknya dia. Make sense. Berarti nggak ini ya misalnya kayak kalau kita bolong kayak Bang Ari ini bolong puasa misalnya gitu di hari ketiga, nggak ada tuh istilah dalam Islam kayak hari-hari yang lain gugur juga gitu. Nggak ada ya. Tapi kan kadang bisa aja kalau misal bolong, mungkin lagi safar yang diberikan rukhsah keringan kan di antara orang yang tidak berpuasa kayak tadi. Lapar doang, kayak lapar yang dia kayak Tapi tadi. kalau sampai sekiranya jadi pusing atau jadi lemas tubuh bisa ini. Acting. Ya kalau dia mah cuma acting doang, kayak lapar dikit kayak udah deh saya buka aja. Nah tapi habis itu besok lanjut lagi, lusa lanjut lagi gitu. Saya tanya Ustadz, bagaimana kalau kita punya puasa batal gara-gara orang bikin emosi? Itu yang dapat dosanya yang mana? Yang dapat dosanya yang mana? Saya pernah itu Ustadz, lagi puasa saya selalu solid gitu, insya Allah gitu. Saya suka sekali, di antara ya maksudnya kita nggak bisa pilih-pilih ibadah ya, tapi salah satu ibadah yang saya sukai itu puasa. Saya lagi puasa enak-enak ini Ustadz. Adalah seorang teman datang mengajak diskusi, tapi kepala batu. Sampai membuat saya
amarah. Maksudnya ya kalau menahan lapar dan dahaga mah gampang ya. Menahan amarah ini kadang-kadang kan itu bagaimana Ustaz? Dan amarahnya diluapkan dengan cara minum air Ustaz. Di jam 8 pagi. Itu gimana Ustaz? Terus itu menyala-nyalakan saya orang. hijrah. Saya kalau puasa harus menjauh sama dia. Kok menjauh sama Bukan saya punya orang? emosi, Ustaz. Saya kan tetap puasa. Ada doang yang kayak gara-gara kau ini saya batal. Loh, kok gara-gara saya? Ya kan, saya sudah emosi, sudah nggak ada gunanya. Iya sebenarnya kalau kita emosi itu salah satu hal-hal yang membatalkan puasa tuh nggak ada, termasuk emosi nggak ada. Iya. Hal yang membatalkan puasa kan banyak kayak misalkan muntah dengan sengaja. Betul. ada Makan minum dan Muntah sengaja. dengan tidak sengaja juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak batal puasa asalkan dibersihkan mulutnya, terus yang sisa ludahnya itu jangan ditelan. Intinya gitu aja. Nah tapi kalau misalkan kayak gitu diterusin puasanya harus diteruskan. Paling cuma mengurangi pahala puasanya aja. Kalau emosi nggak tahan tuh nggak sabar, cuma pahala puasanya tapi Bukan batal ya berarti. puasanya nggak batal, tetap sah. Betul Ustaz. Tapi mengurangi pahalanya aja. Cuma Iya. kalau udah ngomel 3 jam itu haus. Kan itu dari sahur. Ini sahur nih. Niatnya sahur nih. Masa tahan sampai jam 8 langsung batal. Minum air lagi gara-gara kau nih. Saya orang tidak puasa hari ini. Kok bisa sih? Itu berarti itu tidak ada tuh teman-teman ya istilah kayak wah biasa remaja lah ya. Iya, gitu benar. Gitu-gitu. Berarti memang harus konsisten. Benar. Karena kan itu juga salah satu syaratnya taubat nasuha ya, Betul, Ustadz ya. Kalau kita sudah berikrar untuk taubat nasuha itu kan berarti tidak mengulangi kan. Betul. Jadi kadang-kadang nggak boleh tuh ada kayak bolong-bolong sedikit, longgar-longgar sedikit. Iya karena itu membuka celah supaya tabiat buruk kita diulang lagi tuh, bisa terulang lagi. Nah, tapi itu pertanyaan juga tuh menarik tuh. Taubatan nasuha itu ya tidak boleh diulang, jangankan itu semua dosa kan jangan Iya, diulang betul. kan. Nah, kalau orang udah taubatan nasuha terus kayak tadi tuh misalnya kayak hilaf nih Iya. gitu kayak yang di lapas tadi itu. Dia taubatan nasuha lagi boleh apa enggak? Maksudnya masih bisa diterima apa enggak? Karena kadang-kadang ada statement kayak begitu. Kita udah taubatan nasuha, udah jangan diulang. Diulang tuh berasa kayak udah nggak bakal diterima nih, kayak Pasti diterima kapanpun sebelum nyawa kita sampai ke kerongkongan. berarti Pasti diterima. dalam keadaan Pasti apapun diterima. ya. Asal jangan memegang kesirikan ya, jangan punya dosa sirik aja sama umur hidup. Kayak bang itu lepas perdukunan. Satu buku punya mulut ya. Nah aja terus kau. Astagfirullah, ini lagi puasa loh. Lagi puasa loh. Pokoknya pasti Allah terima sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, pasti diterima taubat kita. Pasti. 100% pasti diterima. Apapun itu dosa kita. Itu termasuk ini nggak sih, Ustadz? Maksudnya kan kadang-kadang yang saya pernah dengar juga bahwa Allah itu tergantung bagaimana kita pikirkan juga kan. Maksudnya, Betul, prasangka hambanya. tergantung prasangka hambanya kan. Iya, Artinya betul. kalau kita merasa bahwa Allah mengampuni saya, insya Allah Allah mengampuni kan. Ya, pasti. Tapi kalau kita bergumul dalam dosa terus Iya. sambil merasa bahwa ya saya sudah nggak akan diampuni sama Allah, ya Nah itu salah satu bentuk tipuan setan. Nanti bisa terjerumus dosa besar, berputus asa dari rahmat Allah itu kan dosa besar itu. Nah makanya setan tuh sering bisikin gitu, ngapain lu? udah lalu Lu udah orang tobat, besar. ntar lu depo lagi, main judi online lagi lu. Udah ngapain lu? Nah, itu salah satu triknya setan tuh. Biar manusia akhirnya berputus asa dari rahmat Allah. Ya udah deh, saya begini aja, kriminal terus aja, Iya. gitu, karena udah nggak ada pintu rahmat gitu Iya ya. betul, itu Nggak salah satu ada tipuan tuh. setan itu. Nggak Karena ada nggak tuh. ada kayak Nggak gitu. ada tuh. Nanti sampai kapan dia terus usaha terus tobat sampai nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan kasih dalam hatinya tuh rasa kayak malu, bang, gue udah capek gue nih sama dosa kayak gini nih, udah malu udah akhirnya dia ntar berhenti sendiri dosa itu atau kelakuan buruk itu. Nah, apa namanya, Ustadz Jojo ini juga bapaknya Ustadz Jojo ya? Iya. Itu pelatih tinjunya Om Elias Pikal Oh, yang melatih iya, dulu. iya, iya. Dulu waktu ke US sama bokap, bang. Oh, Dulu bokap sama Om Eli tuh 4 bulan di sana tuh di US. Sebelum melawan Galaxy kalau nggak salah. Akan kalahnya di sini kan, di sana menang. iya. Kalah di sini sama Galaxy. Nah kemarin pas lagi film tayang premier tuh Ada. datang bokap semua. Saya juga nonton juga, diundang ketemu Om Eli. Iya, iya. Oh, berarti cukup akrab sama Om Eli. Iya akrab. Oh, Iya kan oke, lama oke, bokap sama dia. Jadi bokap saya tuh dia kidal, bang. Oke. Elias Pikal tuh kidal.
Jadi dia tahu Jadi caranya. kalau ada lawan tandingnya Elias Pikal datang ke sini, bokap saya yang sering jadi training ini, jadi lawan sparringnya. Si lawan-lawannya Elias Pikal, karena ngelawan orang kidal susah, Bang. Kalau tinju itu beda, kalau ngelawan orang kidal Kalau susah. sama-sama kidal aman lah, tapi Iya. kalau satu kanan satu kidal susah. Iya, susah. Iya, posisi kuda-kudanya lawan kidal juga susah. susah. Makanya dulu lawan-lawannya Elias Pikal tuh datang kan sama promotor sini kan, dulu ada namanya promotor Torino Tidar namanya. Datang ke sini. Nah, bokap saya tuh selalu tuh di iniin. Petinju berarti petinju Iya. profesional. Tahun Petinju. 80-an. Iya. Cuma karena didiagnosis penyakit apa dia nggak boleh lanjutin jadi petinju. Akhirnya jadi pelatih jadi waktu muda. Kalau training masih oke. Kalau latihan keras jangan, udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Nah akhirnya udah jadi lawan sparringnya musuh-musuhnya Elias Pikal mulu karena sama-sama kidal. Tapi jadi pelatihnya Om Elias juga. Iya, sama Elias Pikal waktu ke Amerika itu sama bokap di sana itu. Juara kan di sana kan. Elias Pikal. Berarti keluarga atlet juga ya? Saya latihan dari kecil Bang, dulu Bang. Tinju? Pernah tanding kayak gitu dulu. Cuma kayak ngelihat terakhir tuh eranya yang paling bagus Indonesia harum tuh eranya Chris John. Iya. Ke atas ini ya maksudnya idealis sudah agak luntur lah, maksudnya kayak ya bayarannya kecil, jadi petinju nggak ada masa depannya dulu gitu kan, gara-gara kasus yang Elias Pikal jual inek di Miles. Iya. Itu kan jadi tamparan tuh buat Legenda loh Kementerian itu. Olahraga. Iya. Legenda loh itu. Legenda dunia itu terkenal. Kalau mantan atlet petinju kita masih bisa paham. Iya. Ini juara dunia. Juara dunia. Iya. Istilahnya Habib ini dia itu istilahnya tuh. Iya, Habib Zaman itu, Nurmagomedov. iya. Tapi sekarang kayaknya udah mulai kembali lagi asa untuk atlet fighting ini, tarung ini, kayak ada Bayon Combat dan Iya. HSS Tapi itu. buat entertain rata-rata sih Bang. Nah, Tapi bokap juga bukan- sering ngelatih orang. Rata-rata buat larinya ini ya. udah mulai ke situ, tapi Iya. maksudnya mereka meskipun jadi atlet profesional, tapi juga mereka ngejar sisi entertainnya. Iya. Karena beberapa yang saya lihat main di Bayon Combat dengan HSS juga profesional di PON, di Iya. SEA Games kemarin tuh pada naik semua kayak jadi maksudnya itu juga menarik sih maksudnya. Tapi terakhir tuh ya eranya Chris John doang juara dunia kita Indonesia udah. Ada satu lagi siapa Habis ya? itu Saya lagi inget-inget. Nico Thomas. Bukan, satu lagi. Nico Toriri. Jordan. Oh, Daud Jordan. Daud Jordan. Iya. Christian sama Daud Jordan di Daud kelas di Jordan bawah. udah pensiun juga belum ya? Masih ya? Kayaknya udah deh. Itu satu angkatan sama Iya, kalau nggak salah Chris ya. John kan. Chris John di kelas bulu. Terakhir kemarin saya lihat Bang Daud Jordan itu di HS atau Beyond gitu Iya, dia datang tapi jadi bokap saya Bang kalau nyari petinju emang orang timur Bang. Ya kalau kata bawa kepala batu ini orang katanya. Orang Secara timur tuh iya. udah mentalnya mau mental fight gitu. Jadi rata-rata petinju bokap saya itu orang-orang timur. Dulu kan karena ngeliat tawuran mulu, bokap gue tergugah lah ceritanya. Ini anak-anak yang tawuran gimana akhirnya kayak Pak Camat gitu. Jadi suruh dilatih tinju aja deh Om. Pokoknya satu kampung kenal keluarga saya terkenal, dibilangnya Om Tinju gitu. Karena kan di rumah itu sering latihan tinju kan. biar Ada positif. Ceritanya ini biar positif betul. daripada Akhirnya dipakai di jalan. Yang tawuran-tawuran ini udah Jadi kita atlet arahkan aja karena dia kan tawuran aja berani mati, berarti kayaknya bagus nih. Nah kan oke lah dilatih sama bokap kan main. Bagus ini latihan begini. Naiklah ring pertandingan lawan orang timur. Tank dari ronde pertama sampai akhir nutup aja begini. Digas, pung. Iya begini doang udah nggak berani mukul dia. Jadi kata bokap mana ini gitu. Beda emang. Katanya gini, berani keroyokan ngana ini, bodok ngana gitu. Bokap kalau ngomong orang timur begitu. Manadonya keluar. Iya, bodok ngana ini. Takut ngana sama anak sepanggal begitu Bodok ngana katanya. Tawuran ngana berani katanya sama orang sparring gini. Dari tank awal udah begini Bang. Tapi orang kayaknya bukan karena iya, ini orang deh. maksudnya kan mental. Iya mental, memang Dilihat betul orang, gitu-gitu. mental ya itu. Mungkin bokap nggak mikir sampai ke situnya karena bokap mikirnya Mental fight-nya ada, tapi Iya. mental entertain-nya ini betul. Oh, ini dilihat orang. Biasanya sembunyi-sembunyi. Iya mungkin dia jadi ini kali grogi apa dari awal main mas saya nonton di situ begini aja udah nggak berubah tuh posisinya. Padahal itu di kampung. Tawuran paling depan itu dia. Begitu baru tahu mental emang ternyata Bukan beda. yang sport yang di ring yang ada aturan, bukan. Jadi pas Tapi kan memang tinju itu beda banget hitungannya dengan berantem. Betul. Iya.
Ini pakai seninya kuat loh itu. Iya, seninya kuat sekali ya. Ngatur napasnya, ininya. Fisik. Itu kalau misalkan mau tanding aja bang, persiapan itu 6 bulan bang. Misalkan mau tanding nanti bulan Agustus, dari 6 bulan itu nggak boleh begadang kalau 1 hari tuh. Iya. Jadi bokap kayak gitu dapat ilmunya. Jadi nggak boleh begadang setiap hari pagi sore latihan terus. Cuma buat 1 pertandingan. Jadi momen itu mesti dijaga gitu. Sampai entar 6 bulan, makanya dulu orang-orang timur banyak bokap tuh berhasil sering ke Australia, Thailand, Jepang. Bawa orang-orang timur rata-rata bokap tuh. Tapi harus dedikasi sih. Iya bener. Tapi mungkin orang terpengaruh ceritanya Mike Tyson yang dia petarung jalanan terus akhirnya itu. benar. Tapi kan sebenarnya Mike Tyson petarung jalannya juga bukan kriminal yang tukang berantem. Iya. Ketemunya emang dia lagi berantem di jalan, tapi itu juga dia masih umur 11 tahun. Iya betul. Pukulannya kuat dan setelah 11 tahun langsung diambil pelatih karena ini orang Dilatih berantem dari di jalanan pukulannya kuat. Iya betul. Bukan yang bertahun-tahun menghabiskan hidupnya berantem di jalanan, beda mentalnya. Dilatih dari dini juga. Dilatihnya juga dari dini itu Mike dan Tyson. lain-lain. Iya. Tapi keluarga masih ada semua di Manggarai? Masih bang. Hubungan udah masuk Islam gini gimana, Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Hubungannya ya. baik. Ya tetap kita saling silaturahmi ke om saya. Oma saya masih di Manado, kemarin juga pas Natalan telepon kayak gitu ya, seneng lah gitu maksudnya. Dia kalau ngelihat, karena kan yang saya pelajari dari Islam kan, walaupun kita beda keyakinan tetap harus kasih sayang. Betul ya. Selama dia tidak memerintahkan kita untuk ninggalin agama, kita wajib berbakti juga sama orang. Itu kan ilmu Al-Quran kan begitu. Muamalahnya jalan ya. Betul. Betul. Abang dulu sempat main ke Manado waktu kecil. Iya, waktu umur 17 tahun kan saya dibaptis di sana kan. Di sana. Jadi orang mabok pinggir jalan tuh pecahin botol begini. Sini, mau fight pak kita sini. Mana orang saya udah biasa tuh ngeliat orang kayak gitu tuh. Jadi pinggir jalan sendiri begini, buka kaos kan kayak beginiin. Tapi bang saya berani jamin sih bang. Kalau saya pribadi ya, nggak tahu buat teman-teman yang lain. Menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya. Ilmu lagi dari Pak Anji nih. Tingkat kriminalitas di Jakarta jauh lebih tinggi daripada Indonesia Timur. Meskipun orang selalu menganggap kayak, hidup di Timur keras, hidup di Timur keras. Betul. Menurutku, enggak. Tawurannya aja deh. Ya, tawuran di sana juga korban jiwa ada apa segala macam. Cuma kayak itu tuh sesuatu yang memang levelnya udah serius. Ketika korban jiwa sampai jatuh. Kalau di Jakarta ini kan SMP, SMA bisa loh bikin korban jiwa di jalanan. Dulu kita takut sekali, apalagi zaman lihat kereta api masih ada orang di atas. Iya. Kayak keras banget kehidupan di sana. Keras sekali. Maksudnya di timur semua orang kayak hati-hati. Jadi saya pertama kali datang di Jakarta bang, SMA kelas 2 pak. Itu kan dulu kan merokok ya. Iya. Maksudnya susah dong. Saya tidak pernah merokok di rumah soalnya kan sembunyi-sembunyi. Nah jadi harus naik 112 ke sini. Kadang lama-lama jauh. Saya main Juanda. Sendirian? Sendiri. Awal-awal kan kalau naik angkot ini tembus di Pasar Rebo. Iya. Dari Depok sini kan. Pasar Rebo kalau kita naik lagi PGC. PGC bisa nih beli es teh, es jeruk, sambil rokok dong gitu. Habis itu arah ke sini ITC 112 itu ke ITC. Lama-lama ini bisa turun di stasiun UI kereta. Juanda. Tapi kok tidak rasa takut? Takut. Maksudnya pengen coba tapi takut. Saya itu jalan begini terus, Bang. Dompet sama hati. Bukan. Dulu yang zaman-zaman kereta Pepsodent berarti ya? Iya, jadi di atas dulu masih bisa anak-anak SMP saya itu bang, tempat paling aman buat ngeganti itu di atas kereta. Sama buat nyuntik itu. Tempat paling aman. Jadi kita naik ke atas kereta dulu kan biasa tuh. Kalau kita naik ke atas kereta, kalau di Cawang paling nunduk aja gitu, ada terowongan. Jadi di atas kereta bang. Tapi kalau mabok terus itu nyungsep apa? Iya, terima resiko aja. Cuma kan dulu kan hal biasa bang. Terima resiko. Inilah yang ada yang celaka, banyak yang celaka. Banyak bang yang celaka, yang terstrum, nastrum. Nah, makanya saya itu sebenarnya tidak mau itu orang kan kadang-kadang suka, orang timur nih keras ini. Iya. Kita tuh tidak dari daerah yang keras. Karena tidak dari daerah yang keras, tapi bukan daerah yang kriminalitasnya tinggi. Dan menurutku tidak sekeras itu. Kita itu selalu sebenarnya hidup di sana. Iya, Enggak, keras itu dalam artian kehidupan. Miskin mah banyak gitu, susah mah. Keras secara kehidupan. Survive, miskin itu ketika dikomparasi dengan daerah lain. Saya berani jamin orang yang hari ini kalau lihat miskin di sana itu merasa hidupnya biasa aja. Iya, karena kan maksudnya kita bisa tanam cukup apa lah aja. hidupnya cukup lah. Bang, kita dulu saya tidak pernah merasa miskin tinggal di sana. Setelah sekarang saya lihat keadaanku kayak, ya Allah, ternyata saya punya hidup itu susah banget dulu ya. Kita sering lihat orang. Di dalam rumah cuman ada beras.
kita masak baru kita pergi cari ikan atau kerang-kerang di laut, pulang baru kita rebus, tidak ada bumbu-bumbu baru kita makan, tapi senang gitu. Iya, betul. Padahal itu sebenarnya kan potret kemiskinan. Biasanya juga, compare ke anak tuh. Kayak, kalian sudah mendapatkan hal-hal ini ya. Kemarin saya jemput saya punya anak kan, Iya. sekolah, kasih naik di mobil baru saya kasih duduk kan, tak saya. Dijemput pakai mobil, anak orang kaya kamu ya. Kayak dulu kan Dulu kita nggak pernah terjadi. Menghayal. Ngayal. Ternyata ada gitu. Jadi tidak sekeras itu. Pas dengar ceritanya Wanco, Abang Ustadz, nih. itu Gila sih. pantas dulu kita Saya pernah di takut dalam sama tuh, Bang. Jakarta. Ada ketemu satu napi. Umur 15 tahun, Bang. Udah 5 kali masuk penjara. Umur bentar. 15 tahun. Dia dari 10 tahun nih. Rapel tiap tahun. Apa gimana? Kasusnya copet. Aduh, itu tuh. Copet sama ngerampok rumah orang. Dari pokoknya umur 15 tahun dia udah 5. Bareng sama saya masuk kan. Kalau copet kayak gitu-gitu paling setahun, 8 bulan paling udah 4 pulang. bulan kalau apalagi dia di bawah umur kan. Dulu kan dia di Pondok Bambu kan. Pas udah umur 15 udah nih. Bareng sama saya itu Salemba. Saya 3 tahun, dia kan 5 tuh. Udah 3 kali lagi bolak-balik, Bang. Udah 8 jadinya genap. Saya belum balik, saya belum bebas, dia udah 3 kali lagi bolak-balik. Sampai pas terakhir lu lagi, saya bilang begitu. Tahu-tahu aja dia. Iya, ketawa-tawa aja, iya Bang katanya. Tapi gue udah nikah Bang katanya. Bukan informasi yang bagus, juga mengejutkan juga informasinya. Berarti kan waktu ketemu saya umur dia 15, 3 tahun kemudian 18. 17 lah, 17, Ya, 18 lah ya kan. 16, udah nikah lu kasih apaan bini lu? Alhamdulillah Bang, gua kasih mahar 16 juta. Wih, banyak duit lo. Gua bilang, iya Bang, alhamdulillah waktu itu masuk ke rumah orang kaya emasnya banyak katanya. Jadi alhamdulillah. Ada alhamdulillahnya. Jadi mahar istri dari emas ngambil di rumah orang. It's okay, kehidupan it's okay. Iya, yang begitu-begitu tuh yang kita bingungkan ya. Dari maksudnya dari kerasnya Kayak kota ini. Ada lagi itu yang satu lagi anak kuliah. Masuk kan bareng gue nih, anak kuliah nih Bang, masih muda. Kas apaan? Saya dituduh ranmor, kata Bang. Kenapa kok dituduh ranmor? Iya, saya lagi gini-giniin motor teman saya. Terus saya lagi itu nggak tahu bisa nyala. Sembuh jalan saya disangkain ranmor. Lah itu bisa nyala apa? Saya pakai kunci T. Ya emang lo ranmor berarti. Emang lo ranmor. Bukan disangka, emang lagi. Iya, terus lu mau ngelak apaan bawa kunci T? Bawa kunci T aja kan udah aneh kan? Nggak sengaja Bang, nggak mungkin. Iya. Bawa kunci T. Satu pertanyaan, dengan semua seluk-beluk kehidupan yang kita sudah bicarakan tadi ini, sempit waktunya nggak terlalu banyak ini. Ustadz melihat fitnah akhir zaman itu seperti apa? Ya, kita hidup di masa-masa ini nih. Ini nggak tahu akhir zaman atau enggak. Iya betul. Tapi akhir zaman ya. Iya. Kan dalam satu riwayat hadis Nabi Muhammad SAW tuh bilang Bang, tidak akan terjadi kiamat sebelum ada satu orang mengatakan satu kebohongan dan kebohongannya itu bisa menyebar ke seluruh dunia. Nah itu yang dinamakan namanya fitnah, namanya media Bang. Jadi kita hati-hati dalam menggunakan tangan, lisan kita dalam berucap tuh harus hati-hati banget Bang. Makanya kata Nabi kan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu dengan menjaga lisannya dia. Kalau sekarang kan nggak cuma lisannya dijaga, ketika nggak dijaga jempol juga. Iya bermasalah. Jadi maksudnya artinya kita dalam berbuat sesuatu pikir lagi lah Bang. Apalagi udah punya istri anak. Betul. Dipikirkan lagi lah gitu. Kalau kita mau salon sendiri, kita masih bujangan, silakan aja. Tapi kan kalau kita udah posisi kayak gini, kenapa-napa anak istri kita nanti yang kesian Bang. Betul. Jangan menyebarkan hal yang tidak benar. Iya, benar. Fitnah akhir zaman Ustaz, itu. ini paling cocok sebenarnya. Jangan ke saya dengan ke Mamat. Ke waktu itu tahun lalu kan Ustadz sudah ke orangnya. Itu harusnya itu dia itu yang banyak dinasihati. Tahun lalu kan main Abdul Arsad menurutku harus mendengar ini. Nanti saya ambil ini Ustadz punya omongan, nanti saya akan sampaikan ke dia karena itu kita saking menahan dari fitnah akhir zaman. Kita bikinkan dia. Bikin ini. Kita bikin. Fitnah akhir zaman. Desainnya dia seakan-akan Bang Abdul kayak dajjal. Iya, dia fitnah akhir zamannya kita. Dia fitnah saya dukun beneran. Dia fitnah kami nih. Ini hasil fitnahan dia semua di kanan. Dukun, senjata. Hasil fitnahan dia semua. Makanya menurutku sih ya ini dari semua yang kita omong ini salah satu yang saya mau ambil nih. Perkataannya Ustadz tadi ini saya mau kasih tahu ke dia dan ke kita semua sudah pasti ya. Terima kasih Ustadz Jojo sudah bergabung kepada kita. Jangan lupa juga ini baju fitnah akhir zaman. Iya. Bisa didapatkan di merch
kita di yang orange Shopee. Iya. Gak usah sebut yang orange ya kalau udah bisa sebut Shopee ya. Di Tokped juga ada di TikTok Shop. Iya. Di kalau di Instagram akun Merdekax. Betul. Ya, Merdekax. Karena tagline kita adalah merdeka dalam pikiran. Bercanda. Jangan bikin rusak. Tagline kita adalah Merdeka dalam pikiran, Merdekax dalam penampilan. merdeka penampilannya berdekak. Bukan. Astagfirullah. Ya maksudnya pokoknya itulah intinya kan. Astagfirullah. Beda kalimat tapi kan intinya sama. Anda ini cocok sama Hebel, sumpah. Oke, masyarakat Makarasak. Jangan lupa ya. Kita udah mau berbuka nih ya. Iya, kita mau berbuka. Kita siap-siap dulu berbuka nih, Ustadz. Jojo, terima kasih banyak. Sehat selalu, berkah selalu. Ustadz mau berbuka apa? Belum pernah kan berbuka sagu. Betul, nanti boleh dibawa. Lagi kering, Iya. Wow. Tidak mungkin terjadi. sagu. Langsung ya. Terima kasih banyak atas nasihat-nasihatnya dan inspirasinya. Kita semua Amin, amin, amin. istiqomah ya teman-teman juga Amin, yang betul. tadi pengen hijrah berubah menjadi lebih baik, mendengar penjelasan Ustadz Jojo langsung Betul. berubah Betul, gitu ya. Kita semua. Masyarakat, jangan lupa like. Masyarakat. Makarasak. Masyarakat, jangan lupa like, comment, dan subscribe Yayasan Production. Bukan Kaksus. Kaks Production. Ya, salah. Kenapa yayasan ya? Iya. Kaks Production ya. Iya. Bagus-bagus kok itu Iya, kontennya. iya, iya. Mari kemari. Mari ke Mama Tari. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya Allah, untukmulah aku berpuasa, atas rizkimulah aku berbuka. Telah sirna rasa dahaga, urat-urat telah basah, dan semoga pahala telah ditetapkan insyaallah.